Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiki Lendika Putra, NIM 18043163. Kali ini saya akan membaca analisis tren atau pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu PT Bukit Asam Tbk tahun 2017 sampai dengan 2020, yaitu teknik analisis komparatif. Yang pertama ada gambaran perusahaan atau profil perusahaan. Nama PT Bukit Asam Tbk. Tanggal didirikan yaitu 2 Maret 1981. Badan hukum yaitu Akta Notaris Muhammad Ali nomor 1 tanggal 2 Maret 1981 yang telah diubah dengan Akta Notaris nomor 5 tanggal 6 Maret 1984 dan nomor 51 tanggal 29 Mei 1985 dan notaris yang sama. Tahun go public PT Bukit Asam ini yaitu pada tanggal 23 Desember 2002. Lingkungan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan usaha utama perusahaan terdiri atas A. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, atau pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batu bara. Yang B. Mengusahakan pengelolaan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batu bara di atas. C. Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan nomor 1 dan nomor 2 di atas, baik hasil sendiri maupun hasil produksi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang D itu mengusahakan dan mengoperasikan terminal, pelabuhan, dan dermaga untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Yang E mengusahakan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lainnya. Yang F memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada, hubungannya dengan pertambangan batu bara beserta dengan olahannya. Yang ketiga yaitu ada jenis produk perusahaan adalah tambang batu bara atau coal mining. Yang keempat, struktur pemilikan dan struktur modal pemilik. Yang pertama ada pemerintah Indonesia yaitu 0,0% sebanyak 5 lembar saham seri A Dewi Warna. Yang kedua ada PT Indonesia Asan Aluminium Persero 65,93% yaitu sebanyak 7 miliar lembar 555.650.695 lembar saham seri B. Yang ketiga ada PT Bukit Asam Tbk saham treasury 2,92%, yaitu sebanyak 336.598.000 lembar saham seri B. Yang ketiga yaitu ada public 31,15% sebanyak 3.588.410.550 lembar saham seri B. Yang kelima ada nilai nominal saham biasa atau per lembar. Jumlah lembar modal dasar, lembar modal ditempatkan, dan lembar modal yang beredar. Modal dasar yaitu 4 miliar terdiri dari 80 miliar lembar 80 miliar 5 lembar saham seri A Dewi Warna dan 39.959.995 lembar saham seri B dengan nilai nominal 100 per lembar saham. Modal ditempatkan yaitu ada 1.352.065.925.000 terdiri dari 80 miliar 5 lembar saham seri A Dewi Warna dan 11.520.659.245 lembar saham seri B dengan nilai nominal 100 per lembar saham per 31 Desember 2018. Yaitu nomor 6 ya, ada tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan merujuk terhadap tujuan penerapan GCG menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahan nomor per 09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Selanjutnya ada analisis kinerja operasional laporan laba rugi. Yaitu ada yang pertama pendapatan dan beban pokok pendapatan. Analisis pendapatan pertumbuhan laporan laba rugi pada PT Bukit Asam Tbk selama 4 tahun. Kenaikan pendapatan tertinggi pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 9%.
dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 20%. Pada beban pokok pendapatan, penaikan terbesar pada tahun 2018 yaitu 15% dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu 10%. Yang kedua ada analisis pertumbuhan laporan laba rugi juga, itu ada laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba tahun berjalan. Tren pada laba bruto juga terlihat turun dari tahun ke tahun. Penurunan terbesar pada tahun 2020, penurunan sebesar 40% di tahun 2019. Di tahun 2019 juga menurun, tetapi tidak sebesar tahun 2020. Penurunannya hanya sebesar 11%. Pada tren laba usaha terdapat kenaikan dan penurunan juga. Penaikannya pada tahun 2018 yaitu 7%, dan penurunan terbesar yaitu pada tahun 2020 yaitu sebesar 50%. Begitu juga dengan laba sebelum pajak, sama seperti yang di atas, ada kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 12%, dan penurunannya terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 41%. Tren pada laba tahun berjalan, kenaikan terjadi pada tahun 2018 yaitu 13%, dan penurunannya terjadi sebesar 40% pada tahun 2020. Selanjutnya ada tren total laba komprehensif tahun berjalan, laba tahun berjalan, dan laba per saham. Pada tren total laba komprehensif tahun berjalan, kenaikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 52%, dan penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 36%. Pada tren laba tahun berjalan dan laba per saham hampir sama, kenaikan terjadi pada tahun 2018 dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020. Dampak dan risiko pertumbuhan tersebut adalah rekomendasi saya pada perusahaan PT Bukit Asam meningkatkan pendapatan dengan cara mengurangi beban pokok pendapatan. Kesimpulan, pada PT Bukit Asam Tbk pertumbuhannya cukup stabil, hanya pada tahun 2020 penurunan cukup drastis sampai laba per saham juga menurun hingga 43%. Rekomendasi, perusahaan PT Bukit Asam Tbk cukup mempertahankan kestabilan seperti tahun sebelum 2020. Yang C ada analisis kinerja pertumbuhan aset dan sumber-sumber aset atau dana, liabilitas, dan ekuitas. Analisis pertumbuhan selama 4 tahun, trennya yaitu pada tren aset lancar, kenaikan terjadi pada tahun 2018 yaitu 6%, penurunan terbesar pada tahun 2020 yaitu sebesar 28%. Pada tren aset tidak lancar, kenaikan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 16%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 8%. Pada tren total aset, kenaikan sebesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 18%, penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar 8%. Pada tren liabilitas jangka pendek, kenaikan hanya terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 9%. Penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar 17%. Tren liabilitas jangka panjang, kenaikan terjadi pada tahun 2020 sebesar 9%, dan penurunan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 19%. Tren pada total liabilitas, kenaikan hanya pada tahun 2017 yaitu 2%. Penurunannya terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7%. Yang selanjutnya ada total aset. Pada total aset, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 18%, diikuti penurunan sebesar 8% pada tahun 2020. Pada tren liabilitas terjadi kenaikan hanya sebesar 2% pada tahun 2017. Penurunan hanya 7% pada tahun 2020. Pada tren ekuitas, kenaikan terbesar pada tahun 2017 sebesar 31%, dan penurunan terbesar 8% pada tahun 2020. Dampak dan risiko pertumbuhan tersebut untuk pertumbuhan aset dan sumber-sumber aset dana. Pada total aset terjadi penurunan sangat drastis di tahun 2020 sehingga pada persediaan penurunan sangat besar, dan itu sangat mempengaruhi total aset. Yang keempat, membuat simpulan untuk setiap kelompok analisis. Dalam simpulan dijelaskan rasio perusahaan atau implikasi. Rekomendasi saya yaitu, saya sarankan pada PT Bukit Asam Tbk itu meningkatkan aset lancar agar aset pada perusahaan menjadi lebih baik dan stabil.
Yang D ada tabel rasio pertumbuhan laporan arus kas. Di tren ini kita lihat ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada tren arus kas aktivitas operasi terjadi peningkatan drastis pada tahun 2018 yaitu sebesar 226% dan penurunan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 45%. Pada tren arus kas dan aktivitas investasi terjadi peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 194% dan penurunan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 103%. Pada tren arus kas dari aktivitas pendanaan terjadi peningkatan sebesar 101 pada tahun 2020 dan tahun 2019 mengalami penurunan 43%. Analisis selanjutnya yaitu kenaikan bersih kas dan setara kas dan setara kas awal tahun, dan kas setara kas akhir tahun. Pada kenaikan bersih kas dan setara kas, kenaikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.220% dan penurunan terbesar pada tahun 2019 yaitu 101%. Pada tren kas dan setara kas, kenaikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 18% dan penurunan terbesar terjadi tahun 2020 yaitu 275%. Pada tren kas dan setara kas akhir tahun, kenaikan terjadi pada tahun 2018 yaitu 77% dan penurunan terbesar pada tahun 2019 yaitu 25%. Dampak dan risiko pertumbuhan tersebut pada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sangat kecil sehingga arus kas besar yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk pembayaran sewa pembiayaan jadi besar. Kesimpulannya terjadi kenaikan arus kas setiap tahun. Rekomendasi saya yaitu untuk PT Bukit Asam Tbk ini adalah memperbesar arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi agar kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sewa pembiayaan jadi kecil. Sekian presentasi analisis saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.